Namaku Dina, usiaku 26 tahun. Aku masih lajang, aku seorang pembantu rumah tangga. Aku mempunyai fisik, tinggi 165 cm, berat badan 55 kg, kulit putih, rambut lurus sebahu. Bisa terbilang ciwek bohai. Aku bekerja di rumah Pak Bobby dan Bu Sheila. Mereka berdua sangatlah baik kepadaku. Aku sudah 4 tahun kerja di tempat ini. Ada banyak kejadian yang aku alami di sini hingga saat ini. Aku sekarang memilih untuk meninggalkan rumah itu. Awal mula kejadian di situ saat aku hampir 3 tahun bekerja di situ. Di balik keberlimpah harta dan seorang yang sukses, ada beberapa kisah yang miris di situ. Bu Sheila adalah wanita yang sempurna di depanku. Orangnya cantik, berwibawa, bodi bagus, perfect lah. Dan Pak Bobby yang ganteng dan kaya, pengusaha sukses. Bu Sheila berusia 34 tahun, sedang Pak Bobby usianya 40 tahun. Mereka belum dikaruniai anak, kesibukan mereka luar biasa. Berangkat pagi pulang malam keduanya. Untuk sekedar sarapan pagi atau makan malam bersama pun. Mereka tak pernah lakukan, pulang pergi masing-masing. Suatu ketika Pak Bobby sedang sakit, meriang. Tak ada yang menemaninya, aku sangat kasihan melihatnya. Bu Sheila masih sibuk dengan kerjaannya. Bu Sheila berpesan kepadaku, "Bapak lagi sakit. Tolong kamu urus semua keperluan dia ya. Nanti ada dokter yang kesini, tolong temui dan antar menemui Bapak." Aku pun mengiyakan atas intrusi Bu Sheila. Bu Sheila pun langsung buru-buru pergi berangkat kerja. Aku pun menyiapkan makan untuk Bapak dan mengantarkannya. Di kamar aku lihat kondisi Bapak yang lesu dan lemas. Sepertinya Pak Bobby masuk angin, tapi aku tak berani ngomong. Takut orang-orang kaya tak tahu masuk angin itu apa. Karena aku lihat dia kesulitan menyuap nasinya. Aku menawarkan diri untuk menyuapinya. Dia pun mengiyakan tawaranku. Sepanjang aku menyuapinya, dia melihatku terus. Aku jadi grogi dan salah tingkah dan aku pun menanyakan kepadanya. "Pak, maaf, apa ada yang salah dengan saya?" ucapku. Gak ada yang salah," ungkapnya. Aku pun melanjutkan menyuapinya, tiba-tiba dia ngomong, "Andai aja kamu itu Sheila." Aku pun hanya menunduk mendengar ucapannya. "Terima kasih ya," ucapnya sambil mengelus tanganku satunya. "Iya Pak," jawabku. Aku pun menyelesaikan tugasku dan keluar dari kamar. Tak lama dari itu, terdengar bel rumah berbunyi. Aku pun bergegas membukakan pintu. Ternyata Pak Dokter datang diantar satpam. Aku pun mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu dulu. Aku pun bergegas memberitahu Pak Bobby. Pak Bobby pun mengizinkan masuk ke kamar. Aku pun mengajak Pak Dokter masuk ke kamar Pak Bobby. Kata Pak Dokter katanya ini kecapean dan banyak beban pikiran. Pak Dokter meresepkan obat setelah mengantarkan Pak Dokter ke depan. Aku pun langsung ke apotik menebus obatnya. Seharian pun aku menjaga Pak Bobby. Dia terus memperhatikanku. Bu Sheila pulang malam lagi, sekitar jam 10 malam dia pulang. Keesokan paginya seperti biasa Bu Sheila buru-buru mau kerja. Dia masih berpesan Bapak belum kerja hari ini, masih sakit. Aku pun menyiapkan sarapan Bapak dan merapikan kamarnya. Saat aku menyuapinya, dia bilang badannya sangat lemas dan sedikit sesak. Aku pun bilang sepertinya Bapak masuk angin, banyak angin di badan Bapak. Bapak pun agak bingung, "Angin apa?" katanya. Aku pun menjelaskan biasanya karena badan gak fit, kerja di forsir. Pak Bobby pun menanyakan apa obatnya. "Biasanya dikerok dan dipijit Pak badannya," jawabku. "Apa kamu bisa melakukannya?" tanya Pak Bobby. Aku pun bingung jawabnya, "Masak aku yang mijit." "Bisa sih Pak," jawabku dengan keraguan. Dia pun langsung duduk dan antusias tak sabar ingin sembuh.
Aku harus gimana sekarang? Tanyanya. Karena aku sudah terlanjur ngomong, mau gak maulah. Bapak buka kaosnya, terus tengkurap jawabku. Dia pun segera melakukannya. Aku pun izin ambil minyak dan koin. Aku pun mulai mengerok badannya, tak hanya warna merah, tapi ini ampe membiru. Aku pun mengerok seluruh badannya. Terdengar dia sendawa kencang berkali-kali. Setelah selesai, aku terus memijitnya dari badan ampe kaki. Sudah selesai, Pak, ucapku. Dia langsung duduk. Aku pun merapikan koin dan minyak. Saat aku mau pergi, tiba-tiba dia memegang tanganku dan menyuruhku duduk. Terima kasih ya, Din, badanku udah enakan, ucapnya. Iya, Pak, jawabku sambil tertunduk. Kamu cantik dan perhatian banget, Din. Suamimu nanti pasti bahagia, ucapnya. Aku hanya mengangguk dengan kondisi tertunduk, hatiku dak-dikduk. Aku pengen banget punya istri seperti kamu, Din, ucapnya lagi. Dia pun terus merayuku dan masih memegang tanganku. Aku hanya terdiam. Tiba-tiba dia memegang daguku, mengangkat daguku. Kamu cantik, Din, ucapnya. Tak lama, dia menciumku. Aku makin dak-dikduk tak karuan. Aku hanya diam tak melakukan apapun, badan rasanya lemas tak berdaya. Akhirnya terjadilah hubungan itu, aku yang tak bisa, apa-apa hanya pasrah. Setelah kejadian itu selesai, aku hanya bisa meneteskan air mataku. Apa yang selama ini aku jaga akhirnya hilang. Din, jangan nangis, ini semua sudah terjadi. Aku janji tanggung jawab, ucapnya. Aku pun merapikan bajuku dan segera keluar kamar. Aku pergi ke kamarku, aku mandi sambil menangis, aku menyesal. Setelah itu, aku berusaha melupakan ini, aku kembali bekerja menyiapkan makan. Dan membersihkan rumah, aku mencoba menghindari Pak Bobby. Dia pun memaklumi sikapku, malam pun tiba Bu Sheila pulang. Keesokan harinya Bu Sheila berangkat dan Pak Bobby pun berangkat kerja. Saat aku bekerja, aku kebayang-bayang kejadian siang itu. Aku merasa bersalah, tapi ini semua udah terjadi. Tak seperti biasa Pak Bobby yang biasanya pulang malam, hari ini pulang sore. Aku berpikir mungkin dia masih belum fit, tapi terjadi kejadian lagi. Aku yang memasak di dapur, tiba-tiba Pak Bobby memelukku dari belakang. Aku pun berusaha melepaskan pelukannya. Pak, jangan gini, Pak, ucapku. Aku kangen banget sama kamu, Din. Kebayang wajahmu terus, ucapnya. Dia pun tetap erat memelukku, tak mau melepaskanku. Dia pun menarik mengajakku ke kamarnya, terjadilah itu kedua kalinya. Bahkan tak hanya sekali, bahkan berulang kali. Aku hanya bisa mengikutinya. Setelah selesai aku keluar dari kamarnya. Seperti biasa Bu Sheila pulang malam dan dia sangatlah cuek. Pulang langsung masuk kamar dan gak keluar lagi sampai pagi. Yang lebih anehnya lagi, malamnya sekitar pukul 1 malam Pak Bobby mengetuk pintu kamarku, aku pun membukanya, Pak Bobby pun masuk. Kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang, bahkan hampir setiap hari. Sampai beberapa minggu dari kejadian ini, Pak Satpam minta tolong membuatkan kopi, ada tamu di pos, aku pun mengiyakan. Aku pun menghantarkan kopi ke pos Satpam, tak sengaja mendengar obrolan mereka. Mereka membahas soal Bu Sheila. Bu Sheila ternyata ada main dengan sopirnya. Tak hanya itu, dia juga ada hubungan dengan bos tempat dia kerja. Seketika saat mereka melihatku, Satpam merubah obrolannya. Pak Satpam mengucapkan terima kasih dan sedikit menggodaku. Karena aku udah paham dengan sikapnya, aku pun hanya cuekin. Aku pun kembali ke rumah. Aku kasihan dengan Pak Bobby. Kok bisa Bu Sheila seperti itu? Karena aku kasihan sama Pak Bobby, aku makin ikhlas melakukannya. Bahkan aku mulai mencintai Pak Bobby. Tak ada batasan. Aku sering seperti itu. Setelah setahun hubungan ini terjadi,
Aku baru ketemu fakta yang membuatku sangat kaget dan syok. Waktu itu, Satpam minta kopi untuk diantar ke pos. Di situ ada beberapa orang, bahkan ada supir Pak Bobby dan supir Bu Sheila. Pak Bobby dan Bu Sheila sedang pulang ke kampung halaman. Mereka sangat asik berbicara, ketawa-tawa kegirangan. Aku yang ingin tahu, aku jalan mengendap-endap mengantarkannya. Aku menguping pembicaraan mereka yang lagi membahas Pak Bobby. Ternyata ada hal yang membuatku langsung syok. Ternyata Pak Bobby tahu soal hubungan antara Bu Sheila dan bosnya. Dan lebih parahnya Pak Bobby yang menyuruhnya. Karena perusahaan Pak Bobby yang mau bangkrut membutuhkan uang. Tapi karena supirnya tahu akan itu untuk menutup mulutnya. Bu Sheila memberikan hal yang sama, tapi Pak Bobby tidak tahu. Setelah Pak Bobby tahu, Pak Bobby marah dan memecat sopirnya. Tapi Bu Sheila marah karena Bu Sheila jatuh cinta dengan sopirnya. Kalau dia dipecat, dia akan mengakhiri hubungan dengan bosnya. Dan Pak Bobby harus mengembalikan lagi uang itu. Akhirnya Pak Bobby tak berani, sopir Bu Sheila pun kembali bekerja. Dan menjalin hubungan dengannya sampai saat ini. Karena Pak Bobby merasa dikhianati, Pak Bobby melakukan hal yang sama. Pak Bobby menjalin hubungan dengan sekretarisnya sampai saat ini. Karena takut semua ini, bopor Bu Sheila pun kadang dengan supir Pak Bobby. Dan Satpam pun kadang ikut melakukan itu. Yang lebih kagetnya, mereka juga tahu kalau aku menjalin hubungan dengan Pak Bobby. Seketika hatiku hancur mendengar semua ini. Ada yang lain lagi. Pak Bobby sedang menjalin hubungan dengan karyawan perusahaannya. Baru beberapa hari ini, Bu Sheila dan Pak Bobby tahu bahwa mereka telah divonis dokter tak bisa punya anak. Mereka bercanda ketawa-tawa bahagia berada di lingkaran itu. Aku pun mundur dari pos dan pura-pura memanggil Satpam. Seolah-olah aku baru keluar dan tak tahu obrolan mereka. Aku pun masuk ke kamar, menangis atas kebodohanku ini. Aku menyesal mencintai Pak Bobby dan aku harus keluar dari keluarga ini. Tapi aku tak mau bikin masalah makin kacau. Akhirnya aku menunggu kepulangan dari Pak Bobby dan Bu Sheila. Aku mengundurkan diri baik-baik karena aku bilang, orang tuaku menyuruhku pulang untuk menjaga mereka yang sudah pikun. Mereka mengizinkanku, meski Pak Bobby berat melepaskanku. Tapi mau apa lagi? Tapi mungkin karena dia sudah ada yang lain lagi. Bu Sheila memberikanku uang dan mengucapkan terima kasih. Aku pun, akhirnya aku bisa keluar dari keluarga ini. Aku pun langsung pulang ke rumah, kejadian aneh pun terjadi. Pak Bobby masih memberi uang bulanan untukku. Apa itu bentuk tanggung jawab dari janjinya dulu? Tapi entahlah, aku tidak mau tahu soal keluarga itu. Aku sangat bersyukur bisa keluar dari situ.